Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kajian kita dan kita hendak melanjutkan pembahasan kita pada penjelasan kitab Al-Usul As-Sittah. Dan sekarang kita masuk kepada prinsip yang kelima. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, Al-Aslul Khamisu, prinsip yang kelima. Prinsip utama yang kelima yaitu bayanullahi subhanahu li awliyaillahi. Penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala terkait wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim. Dan membedakan antara wali-wali Allah dan orang-orang yang menyerupai mereka min a'da'illahil munafiqina wal fujjari, itu dari kalangan musuh-musuh Allah yang berupa orang-orang munafik dan orang-orang pelaku kefajiran atau keburukan, kemaksiatan. Jadi pada prinsip yang kelima ini yaitu penjelasan terkait siapakah wali-wali Allah dan siapakah mereka orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah tapi sebenarnya mereka adalah musuh-musuh Allah, ya baik dari kalangan orang-orang munafik atau pelaku-pelaku kemaksiatan. Wa yakfi fi hadza ayatun, dan cukup terkait dengan hal ini, yaitu penjelasan siapa wali Allah dan siapa yang bukan wali Allah. Ayatun, satu ayat min surati Ali Imran, dari surat Ali Imran. Wahia, yaitu qauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kalian. Al-ayata, ini yang di surah Ali Imran, ayat ke-31. Jadi Syekh rahimahullahu ta'ala katakan cukuplah menjelaskan siapa wali Allah, yaitu ayat yang ada di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Katakan, kalau kalian betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Wali-wali Allah adalah mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, na'am, ya, hadza aslun azimun, ini adalah merupakan prinsip yang sangat agung, yaitu wahwa, yaitu at-tafriqu, membedakan baina awliyaillahi, antara wali Allah, wa awliyai syaitani, dan wali-wali syaitan. Lianna ahlal batila saru yasummuna awliya asyaitani awliya Allahi. Karena ahlul batil, mereka menamai wali-wali syaitan dengan wali-wali Allah.
hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nasi. Sehingga hal ini menjadi samar bagi manusia. Walidzalika, oleh karena itulah, sannafa Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis rahimahullah ta'ala satu kitab. Beliau mempunyai karya satu kitab, nafi'an mufidan, yang bermanfaat lagi berfaedah. Sammahu, yang diberi nama oleh beliau Al-Furqanu baina awliya'ir rahmani wa awliya'is syaitan. Ya, Al-Furqan, pembeda, baina awliya'ir rahmani, antara wali-wali Allah Ar-Rahman, wa awliya'is syaitani, dan wali-wali syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Ini surat Yunus ayat ke-62. Thumma bayyanahum biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan siapa wali-wali Allah itu. Alladzina amanu, dengan firman-Nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di ayat ke-63-nya dari surat Yunus. Haula'i, mereka inilah, hum awliya'ullahi, mereka inilah wali-wali Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa, mereka mengumpulkan antara keimanan dan ketakwaan. Bainal ilmin nafi'i wal amalis salihi, mereka mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Haula'i hum awliya'ullahi, mereka inilah wali-wali Allah. Laisa awliya'ullahi man kharaja ala syar'illah, bukanlah wali-wali Allah mereka yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghayyara dinallahi, dan merubah agama Allah. Itu bukan wali-wali Allah. Wa da'a ila ibadatil quburi, dan menyeru kepada peribadatan kepada kubur. Ya, wal adrihah, ini juga kubur. Ini bukan wali-wali Allah yang mengajak kepada penyembahan kubur. Hadza, kata Syekh, hadza waliyu syaitani, ini adalah wali syaitan. Laisal waliyu huwas sahira, wali juga bukanlah seorang tukang sihir. Wal kahina, dan juga bukanlah dukun. Wal khurafiyya, dan juga bukanlah orang yang suka khurafat. Alladhi yudhiru linnasi makhariqa sihriyatan, yang menampakkan kepada manusia hal-hal yang luar biasa yang berupa sihir. Wa yaqulu, dan dia berkata, hal-hal aneh yang berupa sihir itu dia katakan, hadhihi karamatun, inilah keramat, karamah. Wa hiya fil haqiqati makhariqu syaitaniyatun, hakikatnya dia adalah keanehan-keanehan yang datang dari syaitan. Jadi wali-wali Allah bukanlah mereka yang keluar dari syariat Allah, tidak mau ngikutin ajarannya Nabi SAW. Wali Allah bukanlah yang menampakkan hal-hal aneh, hal-hal luar biasa, bukan. Ya, bukan mereka wali-wali Allah, bukan. Kenapa? Karena mahabbatullahi hiya a'zamu anwa'il ibadati. Kecintaan Allah atau cinta kepada Allah adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Jadi, mencintai Allah adalah merupakan ibadah yang paling agung. Wa alamatu mahabbatillahi, dan tanda kecintaan Allah kepada hamba, ya, atau hamba dia betul-betul mencintai Allah, tandanya adalah ittiba'ur rasuli, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladzi la yattabi'ur rasula laisa waliyan lillahi.
Maka orang yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bukan wali Allah. Wala yuhibbullaha, dan dia tidak mencintai Allah. Ya. Jadi bukanlah wali Allah yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada kebid'ahan, bukan wali Allah. Wa haula'i al-mukharrifuna, dan mereka orang yang buat-buat khurafat, ya. Buat-buat cerita-cerita yang tidak benar, mitos-mitos yang disebarkan. Mereka berkata, yaqulun la yakunu waliyan lillahi illa idza kharaja an ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Mereka berkata, tidaklah seseorang itu disebut wali Allah kecuali dia keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun misalnya tidak mengatakan seperti itu, tapi perbuatannya seperti itu, keluar dari tuntunan, keluar dari ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala sahibul matan katakan, cukuplah ayat yang di dalam surah Ali Imran tadi, ayat ke-31 tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu betul orang yang mencintai Allah, dan dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, kalau menurut sebagian orang, wali Allah itu justru yang keluar dari aturan syariat. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan, Anda ini baru makom syariat. Apa-apa dalil, apa-apa ayat, apa-apa hadis, ini masih makom syariat. Kita sudah makomnya di atas itu. La ilaha illallah. Fahum indahum, maka para wali menurut mereka, fahum indahum, menurut mereka ini al-mukharrifun, al-wilayatu, wali itu ada pada, kewalian itu ada pada fil khuruji an sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah kewalian. Wal i'timadu 'ala al-khurafat wal bid'ah, dan bersandar, berpegang kepada khurafat, cerita-cerita yang enggak tahu kebenarannya dari mana. Wal bid'ah, dan bid'ah. Hadhihi hiyal walayatu 'indahum. Ini menurut mereka kewalian itu begitu. Khurafat ceritanya, yang salat Jumat di Makkah misalnya, yang ketika dia menziarahi kubur Nabi, lalu kemudian keluar tangannya Nabi, dia berjabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cerita-cerita khurafat-khurafat lain. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi. Ini justru dianggap sebagai kewalian. Hum yaquluna, mereka berkata, nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu. Kami beribadah kepada Allah karena kami mencintai Allah. La na'buduhu khaufan min narihi. Kita tidak menyembah Allah karena takut dari neraka. Wala tama'an fi jannatihi. Kita menyembah Allah bukan karena berharap syurga. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Kita menyembah Allah karena kita mencintai Allah. Jadi kita mah ibadah bukan karena berharap syurga, karena takut neraka, bukan. Itu mah makomnya orang syariat katanya. Kita sudah pada level kita beribadah kepada Allah karena mencintai Allah, udah itu aja. Allahu Akbar. Nabi SAW saja berharap syurga dan takut kepada neraka, mohon perlindungan kepada Allah. Masa orang di masa sekarang beribadah kepada Allah nggak takut neraka, nggak berharap syurga? Lihat, Nabi SAW di antara doa yang Nabi SAW baca di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa jahannam, dari azab jahannam dan siksa kubur, dari fitnah kehidupan kematian dan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Nabi SAW saja takut pada neraka, maka mohon perlindungan kepada Allah terhadap neraka. Ini malah dia beribadah nggak takut pada neraka. Nabi SAW pun memohon kepada kepada Allah Rabbul Alamin, Nabi mohon syurga. Ya. Jadi bagaimana kemudian ada orang dia ibadah bukan karena berharap syurga, tidak takut neraka, hanya karena mahabbah. Nah, ini yang bisa menyebabkan orang jadi jatuh kepada apa?
ya zindiq. Beribadah hanya karena mahabbah saja, pokoknya cinta. Dia nggak mengikuti aturan-aturan. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka yang mengatakan bahwa kami beribadah kepada Allah bukan karena berharap syurga dan bukan karena takut neraka. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, tuhibbunahu ala tariqati man. Engkau mencintai Allah mengikuti caranya siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian mencintai Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aw ala tariqati ghairihi, atau mengikuti jalan atau cara yang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'a ar-rasula sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidaklah mencintai Allah melainkan orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan pada ayat tadi. Bahkan para ulama semisal Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir mengatakan bahwa ayat yang dalam surah Ali Imran ayat ke-31 tadi itu adalah merupakan ayat al-imtihan. Disebut oleh para ulama dengan sebutan ayatul imtihan, ayat ujian. Jadi siapa orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, diuji dia dengan ayat ini. Apa itu ujiannya? Maka dia harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengaku mencintai Allah, maka lihat apakah dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Hadza huwal fasilu, inilah pembeda baina awliya'ir rahman, antara wali-wali Allah ar-Rahman wa awliya'i syaitani, dan wali-wali syaitan. Ya, jadi sekarang definisi wali jadi bergeser. Wali itu adalah orang yang nggak mengerjakan syariat, yang melanggar syariat, yang bebas berbuat apa saja. Ya, bahkan mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebid'ahan, menceritakan cerita-cerita khurafat. Nah, itu yang dianggap wali. Allah musta'an. Nasallallahu lafal afiyah. Lalu kemudian berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala sahibul matn, wa ayatun fi suratil Maidati, dan satu ayat dalam surat Al-Maidah, wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa orang yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-ayata. Ini di surat Al-Maidah ayat ke-54. Wa ayatun fi Yunus, dan ayat yang ada dalam surat Yunus. Ini tadi sudah dibawakan oleh Syekh Asy-Syarikh, Syekh Shalih Fauzan. Ayat dalam surat Yunus, itu ayat ke-62 dan 63. Wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaquna, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, hadhihi sifatu awliyaillahi, ini adalah sifat-sifat wali Allah. Ini terkait yang di surat Al-Maidah ayat ke-54. Annahum yuhibbunallaha wa yuhibbuhumullahu, bahwa mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Wa yakununa, dan diantara sifat mereka adalah azillatin 'alal mu'minina, mereka begitu sangat kasih sayang terhadap orang-orang mukmin.
A'izzatin 'alal kafirina, mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Jadi kepada orang mukmin mereka saling berkasih sayang, sedangkan terhadap orang-orang kafir mereka bersikap tegas. Artinya beda jelas ya. Berlepas diri dari kekufuran mereka. Yakni maknanya kata Syekh yuhibbunal mu'minina, mereka mencintai orang-orang mukmin. Wa fihim wala'un lil mu'minina, dan mereka memiliki loyalitas terhadap orang-orang mukmin. Itu yang makna dari adzillatin 'alal mu'minin. Mencintai orang mukmin dan loyal terhadap orang-orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihim bughdun wa bara'atun minal musyrikin, dan mereka memiliki kebencian dan berlepas diri terkait dengan orang-orang musyrik. Lalu kemudian sifat selanjutnya, yujahiduna fi sabilillahi. Mereka berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kemampuan apa yang mereka bisa untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mampu dengan harta, dengan tenaga termasuk juga peperangan. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut celaan orang yang mencela. Ini diantara sifat-sifat auliaullah. Ya, loyal kepada orang mukmin, berlepas diri dari orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak khawatir, tidak takut celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Mereka dan Allah adalah yang maha luas lagi maha mengetahui. Luas ilmunya, luas anugerahnya. Hadhi arba'u sifatin, ini adalah 4 sifat. Hiya sifatu awliyaillahi, yang dia adalah merupakan sifat dari wali-wali Allah. Yaitu diantaranya tadi, loyal terhadap orang-orang mukmin. Artinya loyal terhadap orang-orang mukmin, dia bertauhid kepada Allah dan loyal kepada mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma alladhina ya'muruna bi ibadati ghairillahi. Adapun orang-orang yang mereka memerintahkan beribadah kepada selain Allah, yad'una man fil quburi wal amwat wal adrihah, yad'una man fil quburi wal amwata wal adrihata, mereka berdoa kepada orang-orang yang di dalam kubur, yang sudah mati, ya. Adrihah ini maknanya juga kubur-kubur. Lalu kemudian wa yasummuna khawariqa syaitani karamatin minallahi, dan mereka menamai keanehan-keanehan yang datang dari syaitan sebagai karamah dari Allah. Fahadhihi, maka ini, yang seperti ini, yang memerintahkan beribadah kepada selain Allah, menyeru orang agar supaya menyembah kubur, meminta kepada kubur orang yang sudah mati, fahadhihi sifatu a'da'illahi, maka ini adalah sifat-sifat musuh Allah. Lalu kemudian berkata Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala, فأنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة أولياء الله. Maka engkau mengambil dari 3 ayat ini sifat-sifat wali Allah. 3 ayat maksudnya yang tadi yang di dalam surah Ali Imran ayat ke-31, lalu kemudian ayat yang kedua surat Al-Maidah ayat ke-54, ayat yang ketiga yaitu surat Yunus ayat 62 dan 63. Fa'anta ta'khudhu min hadhil ayati tsalathi, maka engkau mengambil dari 3 ayat ini sifata awliyaillahi, sifat wali-wali Allah. Al-ula, ayat yang pertama yaitu fi surati Ali Imran, yang ada pada surat Ali Imran tadi. Ayat keberapa? Ayat 31. Wal ayat
Wal ayatu tsaniyatu, dan ayat yang kedua fi suratil Maidati, yaitu dalam surat Al-Maidah. Ayat keberapa? Naam, ayat ke-54. Watsalitsatu, dan ayat yang ketiga fi surati Yunus, yaitu di dalam surat Yunus. Ayat yang keberapa? Naam, ayat 62, ayat 63. Fiha sifatu awliyaillahi. Di dalam 3 ayat tersebut terdapat sifat-sifat wali Allah. Manittasafa biha, siapa orang yang dia memiliki sifat-sifat tersebut, fahuwa waliyun lillahi, maka dia adalah walinya Allah. Wa manittasafa bididdiha, dan siapa orang yang memiliki sifat yang lawan dari yang disebutkan di dalam 3 ayat tersebut, fahuwa waliyun lisyaitani, maka dia adalah walinya syaitan. Ya, yang disebutkan di dalam ayat ke-31 surah Ali Imran, sifat wali Allah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat ke-54. Di antara sifat-sifatnya loyal kepada orang-orang mukmin. Artinya loyal kepada orang mukmin ya kepada tauhid, kepada imanu billah. Aizzatin alal mu'min. Lalu kemudian aizzatin alal kafirin, berlepas diri dari kesyirikan dan perilaku kesyirikan orang-orang kafir. Di antara sifatnya lagi berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-54. Loyal terhadap orang beriman, berlepas diri kepada orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut celaan orang yang mencela. Lalu kemudian yang ada dalam surat Yunus ayat ke-62-63, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sifatnya lebih umum. Beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perincian di antara makna iman bertakwa adalah disebutkan pada yang di surah Ali Imran, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-54, yaitu loyal terhadap orang beriman, berlepas diri terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan enggak peduli celaan orang yang mencela, tidak khawatir terhadap celaan orang yang mencela. Naam. Thumma sara al-amru, ini menarik. Kemudian kata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, thumma sara al-amru inda aktsari man yadda'il ilma. Kemudian keadaan ini menurut sebagian atau kebanyakan orang yang mengaku berilmu, mengklaim dia berilmu, wa annahu min hudatil khalqi, dan dia mengklaim bahwa dia termasuk orang yang memberikan petunjuk kepada makhluk, wa huffadhish syar'i, dan dia mengklaim bahwa dia termasuk orang-orang yang menjaga syariat. Kemudian keadaannya berubah menjadi apa? Ila annal awliya'a, berubah menjadi bahwa para wali-wali itu la budda fihim min tarki ittiba'ir rusuli, harus meninggalkan mengikuti Rasul. Jadi akhirnya kemudian maknanya jadi bergeser. Wali itu orang yang nggak ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengerjakan bid'ah, ya, dan seterusnya. Bahkan nggak sholat dengan berkata, oh dia lain, dia sudah lepas syariat dari dirinya, dia boleh kalau dia nggak sholat. Na'udzubillah. Wa man tabi'ahum, dan ya orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Jadi mereka berpandangan bahwa wali-wali Allah itu harus meninggalkan mengikuti Rasul dan meninggalkan orang-orang yang mengikuti Rasul. Para sahabat dan seterusnya. Ya. Falaysa minhum. Afwan. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Ini jumlah istinafiyah ya, dia jumlah yang tersendiri nih.
Wa man tabi'ahum bukan diatafkan kepada yang sebelumnya. Wa man tabi'ahum atau dia apa? ثم صار الأمر إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم dan siapa orang yang mengikuti para rasul, ini hum yang ini kembali kepada rusul ya, ومن تبعهم dan siapa orang yang mengikuti para rasul فليس منهم maka bukan termasuk orang-orang yang menjaga syariat, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang termasuk memberikan petunjuk kepada makhluk, bahkan bukan termasuk wali Allah. Gitu ya. Jadi keadaannya jadi terbalik. Mereka yang kebanyakan mengaku berilmu sebagai yang memberi petunjuk kepada makhluk, yang menjaga syariat, keadaannya menjadi berubah sehingga apa? Wali adalah yang meninggalkan ajarannya para utusan. Nah, siapa orang yang mengikuti para utusan, falaisa minhum, maka tidak termasuk al-auliya. Ini minhum yang ini kembali kepada al-auliya ini. Bukan termasuk wali yang ikutin Rasul, itu mah orang biasa aja. Yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mah orang biasa aja. Yang menunaikan salat-salat sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mah orang biasa itu. Tapi yang amalannya mengerjakan salat yang nggak ada tuntunannya 1000 rakaat, lah ini baru wali nih. Ya jadi wa man tabi'ahum falaysa minhum. Siapa orang yang mengikuti para rasul, para utusan, maka dia tidak termasuk bagian daripada al-auliya, tidak termasuk bagian wali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi. Nah ini. Wala budda min tarkil jihadi. Dan harus, menurut mereka juga ini, yang namanya wali itu yang nggak perlu berjihad. Ya. Sampai ada yang berkata, ya Allah nggak perlu dibela katanya. Islam nggak perlu dibela. Rasulullah nggak perlu dibela. Iya betul nggak perlu dibela. Tetapi menunjukkan, membuktikan loyalitas kita. Sebagaimana tadi yang di dalam surah Al-Ma'idah. Ayat ke-54 tadi. Kita tunjukkan loyalitas kita. Adillatin alal mu'minina, a'izzatin alal kafirin. Tunjukkan loyalitas. Kalau di dalam ayat yang lain, asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Tegas pada orang-orang kafir. Saling menyayangi sama mereka. Apalagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak usah lah, pakai dibela-bela segala katanya. Allah musta'an. Faman jahada falaysa minhum. Siapa orang yang berjihad, ya tidak termasuk wali. Falaysa minhum ay falaysa minal awliya. Bahkan wala budda min tarkil imani wat taqwa, harus meninggalkan iman dan ketakwaan. Faman ta'ahada bil imani wat taqwa, siapa orang yang memperhatikan keimanan dan ketakwaan, falaysa minhum, maka dia tidak termasuk bagian dari wali-wali al-awliya. Kata mereka, ya Rabbana, wahai Rabb kami, ini doanya Syekh. Nas'alukal afwa, aku mohon kepadamu maaf. Wal afiyah, dan diselamatkan dari segala macam keburukan. Innaka sami'ud du'ai, sesungguhnya engkaulah yang mendengar doa. Maha mendengar doa. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Idza kharaja 'ani syar'i, apabila seseorang keluar dari syariat, yuqalu indahum, maka dikatakan oleh mereka, hadza 'arifun, ini adalah orang yang sudah ma'rifat katanya. Wasala ilallahi, yang sudah sampai kepada Allah, sudah wusul, sudah sampai kepada Allah. Laisa bihajatin ila ittiba'ir rasuli, dia udah nggak perlu lagi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya'khudhu 'anillahi mubasyaratan, dia langsung mengambil ilmu dari Allah, mengambil syariat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Yaquluna, mereka berkata, antum ta'khuduna dinakum an mayyitin an mayyitin. Kalian mengambil agama kalian dari orang yang sudah mati, dari orang yang sudah mati. Yakni maknanya,
adalah bil asanid, dengan sanad. Sanad itu kan nama-nama perawi yang mereka sudah wafat semuanya memang. Jadi mereka katakan, kalian ngambil agama dari orang-orang yang sudah mati. Wa nahnu na'khudhu dinana 'anil hayyil ladzi la yamutu. Kita mengambil agama, kami mengambil agama dari yang maha hidup, yang tidak mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaz'umuna, mereka menduga, mengira, mengklaim annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan, bahwa mereka mengambil ilmu dari Allah langsung. Wa may ya'khudhu 'anir rusuli, siapa orang yang mengambil ilmu dari para utusan, para rasul, falaysa minal awliya'i indahum, itu mah bukan wali, itu mah maqam syariat katanya. Apa-apa dalil, apa-apa ayat, apa-apa hadis, ini masih maqamnya maqam syariat. Fala yakunu waliyan indahum, maka tidaklah menjadi wali menurut mereka illa man kharaja an ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selanjutnya Syekh hafizahullah taala berkata, wala yasirul waliyul ana fi urfi katsirin minal mutaakhirina illa man buniya ala qabrihi qubbatun aw masjidun. Dan tidaklah menjadi wali sekarang dalam pengertian kebanyakan orang-orang di belakang, illa man buniya ala qabrihi qubbatun, kecuali orang yang kuburnya dibangun kubah di atas kuburnya, aw masjidun, atau dibangunkan tempat ibadah di kubur tersebut. Itu baru wali. Jadi wali itu dalam pengertian kebanyakan orang di belakang adalah yang kuburnya dibangun, dijadikan tempat ibadah. Ammal madfunu, adapun yang dikuburkan, alladhi dafnuhu ala sunnati, yang kuburnya seperti atau mengikuti sunnah, alladhi lam yudha ala qabrihi syai'un, yang tidak diletakkan satu apapun di atas kuburnya, tidak dibangun, tidak dijadikan tempat ibadah, tidak ada kubahnya, fahuwa indahum laysa biwaliyin, maka menurut mereka itu bukan wali. Walau kana min afdalin nasi, walaupun dia adalah orang yang paling mulia, yang paling utama. Bahkan bukan cuma itu. Sebagian lagi malah mengatakan, kalau umpamanya kuburnya tidak dibangun, biasa saja, ini kok kuburannya kayak kuburan kucing katanya. Ya, dikuburin begitu aja. Kayak kuburan kucing aja. Allah musta'an. Mengikuti tuntunan Rasul SAW dianggap tidak memuliakan mayit hari ini. Sebagaimana kita ketahui. Dikuburnya begitu doang. Kayak nguburin kucing aja. Ya. Sebagian lagi bahkan berkata kayak nguburin gedebong pisang aja udah. Nggak ada didoa-doain, nggak ada kuburannya dibangun, nggak ada begini, nggak ada begitu. Ya kalau kubur wali, indah, bagus, dihias, dibangun, bahkan kalau perlu dihias dengan berbagai macam hiasan. Sebagiannya lagi bahkan dikasih dibuatkan kain penutup seperti kiswahnya Ka'bah. Allah musta'an. Itu wali, itu orang saleh baru itu. Nah, yang bisa jadi wali tersebut atau orang saleh tersebut ketika hidup nggak akan ridho begitu. Namun ketika sudah wafat, ya tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika manusia berbuat seperti itu. Maka sampai Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala di ujung perkataan tadi berdoa. Ya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afwa, agar maaf, dimaafkan. Al-afiyah, agar supaya dilindungi dari berbagai macam keburukan. Ya sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar doa. Masya Allah. Ikhwatal iman. Thumma aydan, ya, kemudian selanjutnya berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, thumma aydan indahum, kemudian juga menurut mereka, al-waliyu lahu zayyun khasun, wali itu punya pakaian khusus. Ya, wali itu punya pakaian khusus. Bi ayyal basa imamatan, ya harus pakai imamah, ya, sorban yang di kepala. Wa yalbasuna thawban khassan, atau pakai pakaian khusus, ya. Simbol-simbol khusus. Ya, seperti sekarang ada simbol itu kayak katanya replika sendal Nabi SAW, simbol itu
letakkan di kopiah, ada yang diletakkan di kopiah, ada yang dia seperti badge gitu yang ditempelkan di baju. Ya, ada juga yang dibuat seperti dikasih figura lalu kemudian digantungkan di rumah agar supaya datang keberkahan di rumah tersebut. Allah musta'an. Ya, ada pakaian-pakaian khususnya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam saja pakai pakaian yang biasa dipakai oleh kaumnya. Jadi pakaian khususnya. Bahkan lagi ada yang lebih yang lebih membuat kita terheran-heran. Wali-wali Allah itu malah justru dianggap orang gila. Wali Allah itu orang gila. Ya, orang yang gila, nggak pernah sholat bahkan. Ya, bahkan kemudian merokok terus. Pakaiannya buka aurat. Ini wali ini, nggak sembarangan ini. Allah musta'an. Nas'alullah al-afiyah. La ilaha illallah. Nggak ketahuan dia salat atau enggak. Oh, ini wali ini, nggak sembarangan nih. Hatinya tidak pernah terputus dari Allah Rabbul Alamin katanya. Jadi Anda jangan menilai zahirnya katanya. Nah, ini nih jadi masalah ini. Ya, Anda jangan menilai zahirnya. Loh, orang mukmin itu ya zahiran wa batinan. Dia tampakkan keimanan, dia juga simpan di dalam hatinya juga amalan-amalan hati yang juga keimanan. Ini jadi ada kayak semacam al-irtibat, hubungan yang sangat kuat. Irtibatun qawiyun, hubungan yang sangat kuat antara aqidah murji'ah. Ya, antara aqidah murji'ah dengan sebagian keyakinan yang seperti ini tentang wali-wali ini. Jadi jangan Anda melihat luarnya, dia kelihatannya aja kayak orang gila dan seterusnya. Tapi hatinya dia selalu terpaut kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi iman menurut mereka bukanlah amalan zahir. Iman bukan amalan zahir. Walaupun dia tidak salat dan seterusnya. Tapi dia wali karena hatinya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dia perhatikan. Di dalam hal ini pun ada hubungan yang sangat erat antara aqidah murji'ah, keyakinan murji'ah terhadap keyakinan sebagian orang terhadap dunia perwalian. Ya, sehingga orang-orang gila yang nggak beramal itu disebut atau nggak beramal saleh ya, disebut wali. Sampai pada tahap seperti itu. La ilaha illallah. Anda jangan menghukumi dari luarnya aja. Jangan lihat dari tampilan luarnya saja. Even dia buka aurat atau misalnya ya nggak pakai pakaian, dia hanya pakai celana pendek kemana-mana. Wali itu wali. Nggak tahu dia salat atau tidak. Anda nggak boleh berprasangka buruk dong lihatnya. Nggak boleh Anda bersuudzon. Gimana nggak suudzon dong, sudah buka pakaian, nggak pakai pakaian yang menutup aurat kok kita nggak suudzon bagaimana? Ilmu syar'i secara syariat sudah membuat kita jadi buruk melihatnya. Artinya buruk melihatnya bahwa menjadi ingkar kan karena itu bertentangan dengan syariat. Kan bagian daripada iman juga, amal zahir kan bagian daripada iman juga. Bukan iman itu hanya di dalam batin saja, bukan. Jadi orang pakai pakaian nutup aurat, tapi juga tidak lantas wali itu ada pakaian khususnya. Harus pakai begini, tidak. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah. Laisa li awliya'illahi alamatun yatamayyazuna biha. Wali-wali Allah tidak memiliki tanda spesial, tidak ada. Bal yakununa kasairin nasi ma yu'rafun. Bahkan mereka ya seperti orang biasa aja. Seperti manusia lain, nggak dikenal. Ya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ingin mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya sama seperti pakaian para sahabat. Tidak ada pakaian khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dikenali bahwa ini Rasul, yang lainnya bukan. Tidak. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya seperti pakaian yang dibiasa dipakai oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wali-wali Allah juga begitu, sama seperti yang dipakai orang-orang biasa. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam
Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, rubba asy'atha aghbara, berapa banyak orang yang rambutnya kusut. Rambutnya kusut di zaman itu karena apa? Kena debu perjalanan padang pasir, aghbara berdebu. Ya, karena kondisinya fakir, karena kondisinya miskin, bukan karena memang dia sengaja menampakkan diri seperti itu, bukan. Ya, karena memang kondisinya yang fakir, kondisinya yang miskin. Madfu'un bil madfu'in bil abwabi. Ya, mereka berapa banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, madfu'an bil abwabi. Mereka madfu'un bil abwabi. Mereka diusir kalau datang ke pintu-pintu dan seterusnya. Karena nggak dianggap, ini siapa ini? Bukan karena gilanya, bukan. Karena miskin, kelihatan miskinnya, pada kelihatan biasa pakaiannya. Tapi lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Lau aqsama 'ala Allahi la abarahu, kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, la abarahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala tunaikan apa yang menjadi perkataannya, sumpahnya itu. Hadhihi sifatu awliyaillahi, inilah sifat dari wali-wali Allah. Annahum la yuzhiruna anfusahum, mereka tidak lantas menampakkan diri mereka sebagai wali. Bal yahrusuna 'alal ikhtifai, bahkan mereka sangat ingin menyembunyikan diri mereka. Li ajlil ikhlasi lillahi azza wa jal, agar supaya menjaga keikhlasan mereka kepada Allah azza wa jal. Idzan, kalau begitu, min sifati awliyaillahi, termasuk sifat-sifat wali Allah adalah tawadu, rendah hati. Wal ikhtifa'u, dan dia biasa saja. Jadi sembunyi maksudnya biasa saja. Wa adamul zuhuri, dan tidak lantas kemudian menampakkan diri sebagai wali yang punya keanehan, ya, apalagi sampai kemudian diatraksikan di depan orang banyak, ditampilkan di hadapan orang banyak. Tidak, disembunyikan. Inilah wali-wali Allah. Mereka menyembunyikan, mereka tetap beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana kisahnya Uwais ibn Amir dari suku Qaran, yang kemudian disebut dengan Al-Qarani, ada yang membacanya dengan Al-Qarni, ya, dari Yaman, gak dikenali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ciri-cirinya. Sehingga ketika datang rombongan dari Yaman, sahabat Umar bin Khattab, waktu itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teringat. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan, langsung dicari dengan ciri-ciri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Tanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adakah di antara kalian yang namanya Uwais bin Amir dari suku Qaran? Mungkin di belakang, wahai Amirul Mukminin. Karena barisan belakang itu pekerja-pekerja kasar yang ngurusi kuda dan seterusnya. Lantas kemudian ketika didapati, disuruh angkat pakaiannya, karena Rasul sebutkan ada sebesar koin, ya, satu uang dinar di perutnya karena penyakit baras, ya. Baras itu mungkin kayak seperti, ya, sejenis albino, ya. Jadi warna putih yang lama-lama menjalar ke sekujur tubuh, memakan pigmen-pigmen kulitnya. Yang lalu kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta didoakan, itu pun karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan. Dan Uwais bin Amir pun mendoakannya dengan syarat, ya, jangan dikasih tahu tentang keadaannya. Sahabat Umar bin Khattab pun tidak menceritakan hal itu kepada orang-orang. Lihat. Sehingga singkat cerita, rombongan ini menuju ke wilayah Irak. Ya, wilayah Irak. Sehingga ketika ada orang-orang Irak datang ke Madinah menceritakan tentang keburukan atau tentang Uwais dengan cerita yang buruk, Umar bin Khattab mendengarnya, lalu kemudian beritahukan, tahukah engkau bahwa Uwais itu pernah disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam begini-begini, sebutkan keutamaannya. Bahkan kalau ketemu dia, mintalah doa darinya. Akhirnya orang-orang pun mengetahui hal itu, didatangilah Uwais bin Amir dan mintain doa. Semenjak itu Uwais bin Amir pun menghilang entah kemana, tidak diketahui rimbanya. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sampai Uwais bin Amir ketika wafat nggak ada orang yang mengenalinya. Tetapi di sebelahnya sudah tersedia kain kafan dan sudah tergali liang lahat. Akhirnya ketika orang yang mendapatinya, lihat begitu, ya sudah dimandikan, dikafani, disalatkan, lalu dikuburkan. Tanpa tahu itu adalah Uwais ibn Amir. Sehingga sampai sekarang tidak diketahui di mana kuburnya Uwais ibn Amir. Bayangkan kalau seandainya kuburnya Uwais bin Amir diketahui, niscaya akan dibangun dan dibuat semegah-megahnya menjadi tempat ibadah.
Ya, sedangkan orang yang nggak ketahuan siapa si Fulan dan si Alan, nggak ketahuan aja disembah kuburnya. Bahkan pernah terjadi, dan ini kisah nyata di salah satu daerah di Mesir ya. Ada kubur yang selama ini disembah. Nyata setelah digali, kubur kucing. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Jadi ceritanya ini kubur wali orang soleh, tidak tahunya digali atau ada kejadian apa itu terbongkar, isinya adalah kucing, kuburan kucing. Jadi selama ini nyembah kuburan kucing. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi. Naam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita cukupkan ya pembahasan kita terkait dengan al-aslu al-khamis ya, prinsip yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala. Tentu pembahasan yang sangat panjang. Tadi Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala telah menyebutkan, itu diurai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala secara panjang lebar dan gamblang di dalam kitab beliau Al-Furqan baina Auliya'ir Rahmani wa Auliya'is Syaitan. Tapi intinya bahwa wali-wali Allah, mereka yang bertauhid meninggalkan kesyirikan, mengikuti sunnah meninggalkan kebid'ahan, loyal terhadap ahlu tauhid, ahlul iman, dan berlepas diri kepada pelaku kesyirikan dan kekufuran. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Dan mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama, ini diantar apa ini? Assalamualaikum ilaikum wa baraka fikum wa nafa'a bikum al-Islam wal muslimin wa anta kadzalik. Banyak terjadi di kalangan masyarakat saat ini yang masih percaya pada sesuatu yang mereka anggap wali, seperti misalnya kerbau, sehingga dengannya mereka meminta keberkahan melalui kerbau tersebut. Bagaimana kita memandang keislaman mereka sementara hujjah telah datang kepada mereka mengenai kesyirikan? Masya Allah, ini kerbau. Jadi Allahu Akbar, pergeserannya begitu cepat ya. Kalau dulu orang nyembah orang-orang salih diwujudkan dalam wujud patung, Lata, Uzza, dan seterusnya. Lama-kelamaan bergeser, nyembah kerbau. Ya, kerbau yang tidak memiliki akal disembah. Dia minta keberkahan kepada kerbau tersebut. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Jelas bahaya ini. Insyaallah ikhwatal iman yang pernah mengikuti kajian kita, dan insyaallah nanti ada pembahasan lagi terkait penjelasan risalah Nawaqidul Islam, tapi yang ringkas ya. Karena kitab silsilah Rasail yang mungkin sebagian ikhwah telah memilikinya, itu ada di dalamnya penjelasan Nawaqidul Islam yang ringkas. Kalau yang kita sudah pernah bahas itu yang panjang, yaitu Durusun fi syarhi Nawaqidul Islam. Itu yang membedakan ya. Kalau yang Durusun fi syarhi Nawaqidul Islam, pelajaran-pelajaran terkait dengan pembahasan pembatal keislaman, itu yang panjang lebar Syekh jelaskan. Tapi ada yang penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala yang ringkas. Ini bahaya, ini hujjah sudah sampai, sudah dijelaskan. Dia tetap melakukan hal itu berbahaya. Ya, dia bisa keluar dari keislamannya, bahaya. Apalagi ini sudah datang, sudah. Jadi insya Allah ini hal tadi difahami, makanya di awal mula ya Syekh Shalih Fauzan jelaskan. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an ini perkara yang sulit dipahami? Ya, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apakah ini perkara yang sulit difahami? Allahu Akbar. Ya. Naam. Lalu kemudian ada lagi ini pertanyaan, Ustaz, jika ada orang yang bertanya sedangkan dia adalah orang ateis atau orang yang dalam keraguan pertanyaannya, kalau segala sesuatu pasti ada penciptanya, bagaimana dengan Allah, siapa yang menciptakannya?
Apakah boleh kita jawab dengan kalimat sebagai berikut? Angka 1 dapat menciptakan angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi angka 1 tidak ada yang menciptakan. Apa susahnya Anda percaya adanya Tuhan yang satu tapi dapat menciptakan banyak makhluk? Ya kita jawab, pertanyaan Anda salah. Gitu ya. Jadi kalau ada orang tanya, orang ateis, segala sesuatu ada penciptanya. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan Anda salah. Nah, sekarang kita tanya dia. Yang Anda tanya ini pencipta atau yang dicipta? Pencipta. Ya kalau pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ya kalau pertanyaannya siapa yang menciptakan Allah, berarti Allah bukan pencipta, Allah makhluk. Allah yang dicipta berarti dong. Nah, ini yang diistilahkan dengan ad-dauru wat tasalsul. Muter-muter aja. Muter-muter aja. Kalau yang menciptakan ini Allah, maka siapa yang menciptakan Allah? Ya nggak ditanya gitu lagi, karena Allah pencipta. Kalau Allah dicatat siapa menciptakan Allah, berarti Allah yang dicipta, berarti Allah makhluk, bukan Allah pencipta. Ini pertanyaan keliru, salah. Nah, inilah orang-orang yang tadi pemikirannya terjebak pada konsep ad-dauru wat tasalsul, muter-muter aja. Dia nggak dapat jalan keluarnya. Kenapa? Karena Allah yang mulai. Lalu kemudian Allah yang mengakhiri. Sebab kalau pakai, wallahu a'lam ya, kalau pakai logika angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nah ini namanya, karena bantahan akan muncul lagi. Ya, sebatas yang saya ketahui, kalau kita menggunakan logika 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi angka 1 tidak ada yang menciptakannya. Nah ini kan jadi rumit ya. Jadi rumit. Tapi jelas kita katakan, yang namanya pencipta, ya dia bukanlah yang dicipta. Maka tidak ditanyakan siapa yang menciptakan pencipta. Sebab kalau ditanya siapa yang menciptakan pencipta, maka dia bukan pencipta. Maka dia diciptakan. Maka dia makhluk namanya. Bukan khaliq. As-su'al khata. Pertanyaannya salah. Ada huwa mukhti' fi soal. Ini orang bertanya salah. Orang tanya aja salah. Ya, bertanya aja salah itu. Jadi kalau gitu, ya pertanyaannya salah. Karena itu berarti daurun wa tasalsul. Dan kita cukup jawab seperti pertanyaan Anda salah. Karena bagaimana mungkin pencipta ditanya siapa yang menciptakan pencipta? Allahu Akbar. Kecuali yang dicipta makhluk, siapa penciptanya? Itu betul. Tapi khaliq, siapa yang menciptakannya? Itu salah. Bagaimana pencipta ditanyakan siapa yang menciptakannya? Nah ini kan dia menggunakan metode segala sesuatu. Pasti ada penciptanya kan gitu ya. Segala sesuatu, iya. Yang dimaksud segala sesuatu adalah makhluk. Maka pakai redaksinya jangan segala sesuatu. Setiap makhluk pasti ada penciptanya. Gitu redaksinya. Jadi kalau dia bilang segala sesuatu ada penciptanya, rubah dulu. Setiap makhluk ada penciptanya. Bukan segala sesuatu. Karena dia bingung kadang memahami sesuatu. Karena akhirnya dia memaknai sesuatu itu termasuk Allah. Maka kita jelaskan dulu. Jadi muqaddimah itu awal mula perkataan dia, itu yang dijelaskan. Dan juga begini, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Anda tidak harus berbantah atau berdiskusi dengan orang yang seperti ini ketika Anda tidak punya ilmu. Ini juga penting nih untuk difahami para penuntut ilmu. Kita tuh nggak harus meladeni setiap diskusi. Nggak harus. Ditambah lagi ilmu kita minim. Ngadepin orang ateis dan seterusnya. Ini kadang sebagian kita ini sadar minim ilmu, tapi pengennya menjelaskan semua masalah. Enggak. Tahu satu hal adalah sesuatu yang sangat baik bagi dirinya, tapi menjelaskan satu hal belum tentu dia punya. Tahu satu hal adalah sesuatu yang ada pada dirinya, tapi menjelaskan sesuatu kepada orang lain belum tentu dia punya kemampuan dalam hal itu. Ingat itu. Jadi kita juga nggak harus berdiskusi dengan setiap orang dan menjawab diskusinya. Maka ini kita nasihatkan dan juga kepada diri kita seluruhnya, kepada ikhwah yang bertanya. Dan seingat saya pertanyaan ini pun sudah pernah ditanyakan ini. Di kajian kita juga ini. Maka kita harapkan juga kepada ikhwah ini agar supaya tidak terlampau sibuk dengan menghadapi orang-orang yang seperti ini. Sibukkan diri dengan ilmu.
Yang seperti ini ada yang punya kemampuan dan ilmu untuk menjawabnya. Tidak harus kita yang jawab. Nabi SAW saja tugasnya hanya menyampaikan dengan ilmu yang Allah berikan, bukan memberikan hidayah pada mereka. Toh? Ya, apalagi kita yang minim ilmu. Kalau nggak bisa ya sudah mundur, nggak usah berdiskusi dengan mereka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Atau menjelaskan sesuatu, silahkan alihkan kepada yang lain. Silahkan Anda bertanya kepada yang lebih mengerti, kepada yang berilmu. Fadhal, silahkan. Apalagi sebagian orang yang seperti ini terkadang memang ada keraguan pada dirinya, tetapi terkadang juga semangatnya hanya sekedar ingin berbantah-bantahan saja. Dan ini justru malah akan makin memperkeruh hati kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.